Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara yang terkasih, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup sebagai orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah atau pelajaran-pelajaran yang bertema berkat, mujizat, kesembuhan atau pemulihan. Padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Saudara, kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus, bahasa Ibraninya kadosh, adalah naik lebih tinggi. Artinya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan atau tidak ada dalih untuk hal itu, saudara, sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita, menguatkan kita, mengajar kita, menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola atau menjadi pattern atau menjadi pedoman bagi hidup orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas dan sebagainya. Demi mengejar kesemuanya itu, mereka tidak sempat lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama. Mereka mulai mengesampingkan perkara-perkara rohani, bahkan meninggalkan begitu saja. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, maka semua berkat itu sesungguhnya dari Tuhan.
Tetapi banyak orang tidak mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tidak mau menaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, Efesus 1 ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, karena itu ingatlah, berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang hidup seturut kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusan sebetulnya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kekudusan adalah sumber berkat. Tanpa kekudusan, kami mungkin mendapatkan sesuatu yang kami harapkan, tapi semua bersifat fana dan lenyap begitu saja. Tapi ketika kami hidup dalam kekudusan, maka Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, materaikanlah firman dalam kehidupan kami, dan biar hidup kami putuskan untuk memilih atau berkomitmen hidup di dalam kekudusan Allah. Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup setiap kami yang percaya pada Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengingatkan dan bahkan menginsafkan kami, memampukan kami, menguatkan kami, mengajar kami, dan menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan kami. Kami berdoa, bersyukur, memuliakan Nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu
bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan perjanjian lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam
pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi plus 60 17 79 23 798. Sekali lagi plus 60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Suruh Bible Class khusus pengenalan perjanjian lama. Tuhan Yesus memberkati.